silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok yang membuat program tentang program kasir dengan diskon yang berjumlahkan 3 orang anggota, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya Johan Hanggara Hasyolan sebagai moderator pada presentasi kelompok kali ini dengan NIM 2500018119. Baik, Lanjut. saya Riko Fikri Rahimi sebagai pemateri pertama dengan NIM 2500018123. Ya, dapat. Saya, saya Dava Kansa dengan NIM 2500018161. Saya pemateri 2. Terima kasih. Baik, untuk presentasi materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Riko Fikri. Kepada Riko dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan. Oke, jadi tugasan yang pertama, di sini kita menggunakan tipe data start, di mana di tipe data start ini ada barang, string nama, in, harga, jumlah, total, diskon, dan total bayar. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Struct atau struktur adalah tipe data buatan oleh programmer yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda dalam satu satuan. Sebagai contohnya pada program kasir kita ini membutuhkan data nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Tiga data tersebut memiliki tipe yang berbeda, namun dapat digabungkan ke dalam satu struct bernama barang. Karena struct mendefinisikan bentuk data baru, maka dapat disimpulkan bahwa struct termasuk ke dalam tipe data, tepatnya tipe data buatan atau user defined data type. Data type. Selanjutnya masuk ke struktur data array. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam suatu variabel. Contohnya jika kita ingin menyimpan data beberapa barang, kita dapat menggunakan array dari struct barang. Dengan array, data dapat diakses menggunakan indeks sehingga memudahkan pengolahan data secara berurutan. Namun perlu diperhatikan bahwa array bukan tipe data, melainkan struktur data. Jadi bukan tipe data ya. Array hanya berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan kumpulan data yang memiliki tipe yang sama. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Johan Anggara. Silakan. Baik, dilanjutkan dengan akses file upstream eh, yang digunakan untuk membuka file yaitu struct.txt. Nah, ini gunanya agar eh, data atau file yang kita inputkan nantinya tersimpan di Notepad ya. Dan selanjutnya itu ada di dalam kode ini ada if dalam kurung file file gagal dibuka. Kemudian return one. Ini fungsinya untuk memastikan file yang disimpan di dalam upstream file ini nanti bisa dibuka. Selanjutnya kita masuk ke dalam perulangan port INTI sama dengan 0, I lebih kecil daripada N, I++. Ini fungsinya untuk
menginput data yang akan kita masukkan nanti itu berapa jumlah barang yang ingin kita inputkan. Nah, kemudian di dalam perulangan for ini terdapat input dan juga input yang harus kita masukkan di dalam program nantinya seperti nama barang, harga barang, dan jumlah beli dari barang tersebut yang terdapat sebelumnya di dalam struct ini tadi. Dengan ditambah eh, array barang ini tadi di dalam. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dava Kansa. Dipersilakan. Baiklah, buat codingan selanjutnya kita akan menampilkan output ke layar dan file. Pertama, struk belanjanya, terus nama barang, subtotal, diskon, dan total bayar. Lalu pun barang kedua juga. Lalu hitung total semua bayar dan tutup file dan simpan file ke struk txt. Selanjutnya kita lihat outputnya. Baiklah, buat output dari program kasir diskon, pertama kita masuk ke jumlah barangnya itu bisa 2 barang. Buat barang pertama kita kasih contoh sepatu. Buat harganya kita taruh di 350.000. Jumlah belinya 2. Jumlah belinya 2. Dan buat barang kedua kita bisa taruh baju. Harga barangnya 850.000. Buat bajunya 4 baju. Baiklah, buat dari hasil struk belanjanya buat barang pertama, karena sepatu pertama kita ada 2, jadi 350.000-nya menjadi 7 juta. Diskonnya 700.000, jadi total bayarnya 6 juta 300. Untuk barang kedua yaitu baju, subtotalnya 3.400.000 dan diskonnya 340.000. Jadi total bayarnya 3.060.000. Jadi total bayar semua kedua barang tersebut 3.690.000. Sekian, terima kasih. Baiklah, di dalam output dari program ini terdapat struk berhasil disimpan ke file struct.txt. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, data yang kita inputkan ini tadi akan disimpan ke dalam file struct.txt. Mari kita sama-sama mengecek. Nah, maka dia akan tampil atau tersimpan di dalam program ini tadi. Nah, ini dia. Terdapat nama barang sepatu dan nama barang yang kedua itu baju, serta subtotal diskon dan total bayar dari kedua barang ini. Baik, pada presentasi kali ini dapat kita siapkan bersama-sama bahwa program kasir dengan diskon sederhana ini mencakup beberapa kondimen penting seperti struct, kemudian itu ada pulangan, dan juga terdapat array pada program ini tadi. Serta pernyataan kondisional dan lain sebagainya. Baik, tidak terasa presentasi kali ini telah selesai. Kami dari kelompok ini mengucapkan terima kasih telah melihat presentasi kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Cukup dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.